Oh, Pak Sabri katanya tidak dengar suara kakak. Mungkin di settingan Zoom-nya, beliau mungkin. Bagaimana Pak Sabri? Masih belum terdengar Kak? Kakak mungkin bisa klik Ya, suara. terdengar ya. Ya, suaranya kedengaran sama saya. Ah, ya Pak. Baik, dimulai. Jadi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir di acara virtual workshop ini. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang remote sensing and GIS, reprocessing of remote sensing satellite imagery. Ucapan terima kasih kepada Bapak Pemateri, Bapak Ibu dosen, dan peserta yang hadir pada workshop hari ini. Perkenalkan, saya Nur Fadila selaku moderator dalam workshop ini. Adapun susunan acara kita hari ini yaitu pembukaan oleh moderator yang telah berlangsung, sambutan oleh Fakulti Advisor Bapak Sabrianto Aswad SSI MT Asegaf MSI, sekaligus membuka acara ini, pemaparan materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Baiklah, kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Sabrianto Aswad SSI MT selaku Fakulti Advisor untuk memberikan sambutan. Silakan Pak Sabri. Oh, mungkin Pak Sabri lagi gangguan jaringan. Kalau begitu, langsung saja ke Pak Ketua Departemen. Dengan hormat dipersilakan Bapak Dr. Muhammad Alimuddin Hamzah Asegaf, MSI, selaku Ketua Departemen Geofisika, memberikan sambutan sekaligus membuka acara kita kali ini. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah Pak. Ya, syukurlah kalau begitu. Pertama, saya ucapkan terima kasih ya atas terselenggaranya kegiatan ini. Ini adalah bukti bahwa kita tetap kreatif di masa pandemi. Kita terus melakukan aktivitas dan tidak terhalang oleh kondisi seperti ini. Ya. Nah, apa yang kita lakukan sekarang ini merupakan hal yang sangat penting karena perlu kita ketahui, yaitu pertama adalah geologi, yang kedua adalah pemetaan. Pemetaan adalah dasar daripada GIS, dan ke depan kita akan semakin mendekat ke GIS. Kita selalu membutuhkan GIS, ya. Kita selalu membutuhkan yang disebut dengan teknologi digital, ya. Nah, oleh karena itu, kursus seperti ini ke depan sangat kita harapkan,
Dan kalau bisa, kursus ini direcognize oleh S3. Kenapa begitu? Karena kalau kita melakukan kursus yang direcognize oleh S3, maka sertifikat yang kita peroleh itu nilainya tinggi sekali. Ya, diakui di dunia internasional. Jadi mungkin dengan bantuan Pak Samsu kita bisa melakukan pendekatan ke S3 supaya kita bisa menjadi pengurus untuk melakukan kegiatan-kegiatan kursus yang dikelola atau diketahui oleh S3. Ya. Nah, dalam GIS sendiri memang ada, atau dalam software memang ada dua pendekatan. Yang pertama adalah open source, yang kedua adalah yang mempunyai branded, ya, kan ArcGIS-nya, ya, kemudian misalnya MATLAB atau software-software lain yang berbayar, sampai sekarang belum bisa kita tinggalkan. Jadi apa perbedaan S3 dengan Quantum GIS itu seperti kalau kita masuk ke pasar, ada dua pasar yang kita temui. Bisa kita masuk ke mall, kalau kita ambil S3 itu kita masuk ke mall. Di dalamnya sudah ada AC, sudah bagus, tertata, barangnya sudah dibungkus, tetapi kita harus membayar lebih mahal, ya. Bayar lebih mahal. Nah, kita juga bisa menggunakan seperti Quantum GIS. Kita seperti masuk ke pasar tradisional. Masih becek, tapi ikannya masih segar. Ya, belum terbungkus. Ya. Nah, kelihatannya ke depan kita akan menengok juga software-software open source. Oleh karena itu, kita dari transisi dari MATLAB ke Python. Untunglah mulai semester lalu kita sudah beralih ke Python, tapi kita tidak bisa juga meninggalkan MATLAB. Ya. Kabar yang lain yang ingin saya sampaikan kepada anak sekalian bahwa kita harus cepat-cepat memberi sumbangsi kita untuk mempelajari alat seismik yang insya Allah datang pada akhir bulan ini. Cepat-cepat kita pelajari, kemudian kita jadikan sebagai alat pembelajaran selama COVID ini. Nah, alat ini begitu pentingnya karena dapat kita gunakan sebagai alat praktek untuk memenuhi kampus Merdeka. Jadi kalau ada mahasiswa yang ingin misalnya mengambil kredit di luar daripada mata kuliah yang sudah ada, yang sifatnya memenuhi persyaratan kampus Merdeka, maka dapat melakukan praktek sendiri dengan alat yang baru itu, membantu membuat modul, setidaknya ada 5-6 modul yang dibuat, ya. Nah, itu dapat kita gunakan untuk sebagai tambahan daripada kredit yang disediakan oleh kampus Merdeka, ya. Jadi begitu. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Nah, saya juga sudah meminta ke Pak Samsu supaya kita bergerak dari GIS statis itu ke dinamis. Dulu. Ya, dimut dulu semua, baru kemudian dimut satu saja. Oke. Ya, jadi kita mendorong supaya GIS yang kita kembangkan atau kita pakai di departemen kita itu adalah GIS yang dinamik, ya, GIS yang dinamik. Oleh karena itu, kita mulai memperkenalkan Python, dan salah satunya itu adalah Django. Tahu Django?
Django itu adalah nama film, nama bintang film Cowboy Amerika di tahun-tahun 70-an. Kamu barangkali tidak tahu ya, tidak kenal, tapi kita sementara mempelajari Django, salah satu library yang menggunakan Python yang menggunakan Quantum JIS sebagai kendaraannya dengan beberapa sistem library database yang lainnya. Nah, kemudian kita menggunakan Django untuk mendrive. Nah, di ArcGIS juga ada fasilitas seperti itu. Jadi kita sangat mendorong sekali anak-anak sekalian untuk belajar apakah menggunakan ArcGIS, jadi jangan tinggalkan dulu ArcGIS, kemudian menggunakan script ataupun add-on daripada ArcGIS. Kebetulan kita masih punya license. Jadi ini license yang ada itu dipergunakan baik-baik. Tidak lama ini license akan dicabut oleh ArcGIS. Selama license itu kita masih dapat menikmati, pergunakanlah dengan baik. Saya tidak tahu tahun depan apakah kita masih bisa menikmati 2 tahun depan, tapi ini adalah kesempatan buat kamu di masa sekarang ini untuk menggunakan license ArcGIS, ya. License ArcGIS. Jadi gunakanlah ArcGIS ini sebagai fokus sambil perlahan-lahan kita beralih ke Quantum ArcGIS dan sebagainya, ya. Jadi semua harus belajar GIS. Apakah tugas akhirnya itu menyangkut ke sistem informasi, apakah ke geofisika padat, dan sebagainya, semua harus belajar GIS, karena kelak kita akan pertemukan zoologi dari geofisika eksplorasi, itu kita masukkan ke GIS, ya. Jadi, sekali lagi saya berterima kasih atas upaya ini, ya. Saya juga pada kesempatan ini mengundang anak-anak sekalian untuk ikut dalam workshop Psikola pada hari Senin, ya. Mungkin menggunakan geofisika A juga untuk ikut mendengarkan bagaimana mendaftarkan di sistem pembelajaran Psikola, ya. Jadi saya kira itu yang dapat saya sampaikan, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita masih sempat untuk melaksanakan workshop dan semua sehat, dan mudah-mudahan ke depan kita tetap sehat. Bertemu lagi di pembelajaran semester depan, dan hari ini kita nyatakan workshop SPE kita buka secara resmi. Mari kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bagi agama Islam dan yang lain sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka workshop ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Alimuddin Hamzah Assegaf, MSI, yang telah memberikan sambutannya sekaligus membuka acara kita hari ini. Sebelum kita masuk ke sesi pemaparan, izinkan saya membacakan CV dari Bapak pemateri kita terlebih dahulu. Nama, Atar Kendari 2 Juli 1995, Pendidikan Ahli Madya Diploma 3 Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografi Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada tahun 2012 dengan judul TA Ortorektifikasi Data Sintetik Aperture Radar Sentinel-2 Toolbox. Kemudian Sarjana SSI Geografi Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2015 dengan judul skripsi Pendugaan Cadangan Karbon di atas permukaan pada hutan rakyat dengan memanfaatkan data sintetik Aperture Radar Sentinel-1 studi kasus di Kabupaten Sukoharjo. Beliau saat ini bekerja sebagai peneliti pertama Stasiun Bumi Penginderaan Jauh 8 Parepare. Baik, untuk kita materinya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator dan peserta. Yang saya hormati Bapak Alimuddin Assegaf, Bapak Doktor, selaku Kepala Departemen Geofisika, serta Bapak Ibu dosen mungkin yang turut hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian terima kasih juga telah mengundang pemateri dari LAPAN,
tepatnya Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare, yang dimana kita ketahui bersama sama-sama ada di Sulawesi Selatan. Sebenarnya banyak materi terkait penginderaan jauh, mungkin bisa mengundang dari Jakarta, karena penginderaan jauh bukan hanya ada di Parepare sendiri, tapi alangkah lebih baiknya lagi kalau misalnya memang kita mengundang yang lebih dekat lebih dahulu mungkin. Oke, minta izin Bapak Ibu dosen, saya memaparkan materi hari ini, saya share screen dulu. Moderator terlihat share screen-nya? Iya Kak, iya Kak. Sudah kelihatan. Oke, baik. Sebelumnya tadi seperti sudah diperkenalkan oleh moderator, saya Athar Abdurrahman, bisa dipanggil Athar. Saya saat ini sebagai peneliti pertama di Stasiun Bumi Penginderaan Jauh Parepare di Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional. Sudah kurang lebih 2 tahun bekerja di Parepare sejak tahun 2018. Nah, kemarin undangan dari panitia itu meminta untuk mengisi materi terkait pra-pengolahan citra satelit penginderaan jauh. Jadi di sini mungkin yang selanjutnya akan saya jelaskan terkait materinya dulu. Apa sebenarnya itu pra-processing atau pengolahan awal data citra penginderaan jauh. Nah, jadi di sini untuk konsep penginderaan jauh sendiri, ada yang menggunakan energi matahari dan ada yang menggunakan sensornya sendiri. Kemudian energi matahari inilah yang ditangkap oleh sensor-sensor yang dibawa oleh satelit yang mengorbit bumi atau yang ada di luar angkasa. Nah, satelit ini membawa sebuah sensor. Nah, sensor ini merekam energi gelombang elektromagnetik dari matahari yang berinteraksi dengan atmosfer dan objek-objek yang ada di permukaan bumi. Nah, kemudian hasil perekamannya tersebut dikirim ke stasiun bumi yang kemudian dapat diolah menjadi berbagai informasi. Yang paling umum, misalnya yang paling dasar itu menjadi informasi peta penutupan lahan. Peta penutupan lahan sendiri pun yang seperti ditunjukkan di video ini menggunakan klasifikasi berbasis objek. Nah, ini salah satu contoh bagaimana sebuah satelit itu mengorbit dan merekam permukaan bumi. Ini salah satu contohnya adalah satelit Landsat 8. Jadi Landsat 7 dan Landsat 8 itu cara merekamnya berbeda. Kalau ini sistem bagaimana satelit Landsat 8 merekam, kemudian yang satunya ialah bagaimana sistem satelit Landsat 7 merekam. Jadi dia berbeda cara perekamannya. Satunya menggunakan passboom, satunya land scanning. Kemudian ada juga yang kita kenal dengan satelit resolusi tinggi, atau di sini yang kami terima itu satelit Spot 67 dan Pleiad 1A 1B. Jadi dia bisa merekam dan bermanuver untuk merekam permukaan bumi secara lebih detail dibanding tadi contohnya citra satelit Landsat 8. Jadi dia bisa merekam dengan berbagai mode. Nah, kemudian ini salah satu tugas dari stasiun bumi. Jadi misalnya ingin merequest, ingin direkamkan daerah mana, nah stasiun bumi lah yang berperan untuk mengirimkan tasking kepada pihak pemilik satelit untuk merekam daerah tertentu. Misalnya seperti kemarin ketika terjadi bencana banjir di Masamba. Nah, itu kami minta untuk yang diterima langsung di stasiun bumi Parepare.
Nah, jadi bagaimana bisa satelit itu mengirim data dan sampai ke user itu melalui stasiun buminya. Jadi kalau tidak ada stasiun bumi yang dibuat di bumi, maka kita tidak bisa menerima data-data satelit tersebut. Oh, kemarin dan lewat form saat pendaftaran, saya minta untuk ditanyakan kepada peserta apakah sebagian besar sudah kenal dengan penginderaan jauh atau tidak. Ternyata masih ada sebagian kecil, tapi lebih banyak yang sudah mulai tahu dan banyak yang menggunakan penginderaan jauh. Mungkin di sini saya review sedikit kembali tentang penginderaan jauh. Jadi secara umum ini definisi yang sering disitasi atau disebutkan, bahwa penginderaan jauh itu teknik seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek tanpa melakukan kontak langsung. Kenapa disebut tanpa melakukan kontak langsung? Karena di sini menggunakan media berupa wahana, bisa satelit, bisa drone, bisa pesawat tanpa awak. Nah, dari hasil perekaman satelit maupun wahana lain tersebut yang direkam dalam sebuah gambar, nah itulah disebut dengan data-data penginderaan jauh. Nah, data-data tersebut nantilah yang dianalisis untuk menghasilkan beberapa informasi. Nah, kemudian di penginderaan jauh sendiri dikenal dengan dua sistem sensor, ada yang pasif dan ada yang aktif. Nah, kalau pasif di sini dia menggunakan energi dari matahari atau gelombang elektromagnetik. Kemudian kalau aktif dia membawa sensor sendiri untuk ditembakkan, kemudian direkam kembali seperti tadi disebutkan skripsi saya itu saya menggunakan data yang sensor aktif. Karena dia jenisnya SAR atau SAR, Synthetic Aperture Radar. Dia ada di jenis yang kedua. Nah, apa perbedaan dari yang pasif sama aktif? Kalau yang pasif itu dia masih bisa terganggu oleh keadaan di atmosfer. Yang paling terlihat di sini awan contohnya. Jadi kalau di citra-citra pasif seperti lensa 8, Pleiad, spot itu kalau ada awan dia ikut terekam dan tidak bisa kita mencari atau mengekstra informasi yang ada di bawah awan tersebut. Nah, beda dengan citra-citra aktif. Di sini dia bisa istilahnya menembus awan. Jadi meskipun di situ ada awan, dia tetap bisa merekam objek yang ada di bawahnya, seperti yang ada di gambar di sini. Kemudian ada yang disebut dengan resolusi spasial. Mungkin di sini yang sudah pernah belajar penginderaan jauh mengenal resolusi yang ada di sistem penginderaan jauh. Ada yang namanya resolusi spasial. Di sini yang dimaksudkan bagaimana ukuran objek terkecil yang masih dapat direkam oleh suatu sistem penginderaan jauh atau pada suatu citra. Di sini contohnya ada lensa 7, spot 4, ALOS, dan World View. Nah, di sini berbeda-beda, 1 meter, ada yang 10 meter, kemudian ada yang 15 meter. Yang dimaksud 1 meter di sini ialah piksel-piksel pada citra ini merepresentasikan ukuran tertentu di permukaan bumi. Jadi misalnya ALOS di sini 10 meter, berarti 1 piksel di ALOS, dia ukurannya 10 kali 10 meter. Berbeda dengan World View yang 1 meter, dia terlihat lebih detail karena 1 pikselnya itu jadi 1 kotak, itu ukurannya 1 meter kali 1 meter. Jadi semakin tinggi resolusi spasialnya, berarti semakin detail objek yang dapat direkam. Nah, kemudian ada juga yang resolusi rendah, seperti ini contohnya Himawari 8, dia 1 km kali 1 km, makanya dia mencakup daerah yang lebih luas perekamannya. Jadi kalau di zoom, itu pikselnya kelihatan 1 kali 1 km. Kemudian ada modis yang lebih tinggi lagi, 500 meter. Kemudian ada lensa 8, yang mungkin paling terkenal ya, 30 meter. Kemudian spot 6, 1,5 meter. Dan Pleiad yang paling detail, di bawah 1 meter. Kemudian ada yang kita kenal dengan resolusi radiometrik. Nah, mungkin kalau kita mencari karakteristik citra, di sini disebutkan biasanya, citra tersebut menyimpan gambar dalam berapa bit. Ada yang 16 bit, ada yang 12 bit. Kalau lensa 8 itu dia menyimpannya 16 bit. Berarti kalau dia 16 bit, dia dapat menyimpan 2 pangkat 16. Jadi kalau dihitung 2 pangkat 16 bisa 6.000 sekian. Nah, jadi yang 8 bit itu bisa menyimpan sampai 256 tingkatan warna. Kalau 6 bit cuma 64 tingkatan warna. Apa yang dimaksud di sini? Jadi ketika semakin tinggi nilai bitnya, misalnya dia 12 bit, gitu, dia berarti bisa merekam 4096.
tingkatan warna. Jadi misalnya kalau ada warna merah, jadi dia bisa membedakan mana yang merah tua, mana yang merah muda, mana yang merah bata, mana yang pink. Nah, kalau misalnya semakin rendah bitnya, dia cuma bisa membedakan mana merah tua dan merah muda. Misalnya 1 bit, dia cuma bisa membedakan warna hitam dan warna putih. Atau bisa disebut semakin pekanya sensor dalam merekam kecerahan yang objek yang ada di permukaan bumi. Misalnya seperti contohnya mata perempuan begitu. Biasanya perempuan itu lebih banyak dia melihat warna. Laki-laki cuma bisa lihat warna merah sama warna merah muda. Perempuan itu biasanya merah muda, merah bata, merah hati, pink, macam-macam bisa dilihat. Nah, di situ bedanya resolusi radiometrik. Tapi itu secara analoginya seperti itu. Jadi satelit juga seperti itu, beda-beda. Bagaimana dia bisa merekam tingkatan warna. Nah, ini contohnya bagaimana tampilan citra ketika dia berbeda nilai bit. Yang 1 bit di sini cuma bisa hitam putih. Yang hitam ini air, yang putih ini bukan air. Sedangkan yang 4 bit, dia semakin jelas gradasi warnanya. Jadi lebih baik bisa dilihat citranya. Itu namanya resolusi radiometrik. Kemudian ada yang kita kenal sebagai resolusi spektral. Jadi bagaimana sistem sensornya itu membedakan objek berdasarkan pantulannya. Jadi ada yang biasanya kita kenal lensa 8 dia punya berapa band, lensa 7 punya berapa band, Sentinel punya berapa band. Nah, contohnya di sini lensa 8 dia punya band 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, beda-beda di sini. Jadi yang untuk band 2, 3, 4 dia memang untuk merekam gelombang elektromagnetik yang visible saja. Kemudian yang band 6 terus untuk di short wave infrared. Kemudian band 5-nya dia merekam di near infrared. Mungkin teman-teman fisika di sini pernah belajar tentang wavelength atau panjang gelombang ya. Mulai dari visible, kemudian near inframerah, kemudian short wave infrared, kemudian wave infrared, kemudian long infrared, terus tears, kemudian sampai ke gelombang radio. Nah, jadi sensor itu disetting atau dia membawa sensor tertentu untuk dapat merekam pada panjang gelombang tertentu. Jadi itu yang dimaksud resolusi spektral. Nah, ada juga 2 jenis, ada yang disebut multispektral, ada yang disebut sebagai hyperspektral. Kalau dia hyperspektral berarti dia bisa merekam lebih banyak lagi. Kalau di sini Landsat cuma sampai 11 band. Hyperspektral ada yang bisa sampai ratusan band. Jadi kalau di sini cuma 2, 3, 4, dia bisa bagi-bagi lagi lebih kecil. Jadi di sini bisa 10, di sini juga 10, di sini 10, di sini juga 10. Jadi dia disebut dengan citra hyperspektral. Kemudian ada yang disebut dengan resolusi temporal atau kemampuannya satelit itu merekam wilayah yang sama. Ini contohnya lensa 8. Jadi misalnya lensa 8 dikatakan resolusi temporalnya itu tiap 16 hari. Berarti ketika hari pertama dia merekam Makassar, berarti 16 hari kemudian dia akan kembali ke Makassar lagi. Nah, itu yang disebut dengan resolusi temporal. Jadi 16 hari kemudian dia akan merekam kembali merekam Makassar. Itu dipengaruhi dengan orbitnya satelitnya. Nah, itu yang dikatakan resolusi temporal. Terus kalau yang resolusi tinggi tadi seperti yang di video, dia kan bisa belok-belok tadi pas dia merekam ya. Nah, jadi meskipun ketika dia tidak lewat di atas Sulawesi Selatan, dia masih bisa tetap merekam Makassar. Misalnya dia lewat di atas Sulawesi Tenggara, dia masih bisa menolehkan sensornya untuk merekam kota Makassar. Seperti itu. Jadi resolusi temporalnya semakin tinggi lagi. Nah, dari 4 resolusi itu biasanya digunakan untuk penentuan informasi apa yang ingin diekstrak dari permukaan bumi. Misalnya kalau mau mengetahui tentang cuaca, kita tidak perlu menggunakan citra Landsat, citra spot atau Pleiades, karena yang mau kita lihat adalah keadaan cuaca. Kita bisa menggunakan satelit dengan resolusi spasial rendah yang merekam dari jauh. Misalnya tadi ada satelit Himawari, itu dia untuk pengamatan cuaca. Kemudian kalau kita mau melihat yang perkotaan, tentunya kita tidak menggunakan yang Landsat, kita akan menggunakan yang resolusi tinggi seperti Pleiades, resolusi spasial tinggi, Pleiades atau spot. Kemudian ada yang dikenal dengan karakteristik spektral citra. Nah, karakteristik spektral citra dan objek ini berkaitan. Jadi
Di sini ada 3 objek contohnya, ada clear water atau air jernih, kemudian air dengan fitoplankton, kemudian vegetasi sehat, kemudian ada namanya batuan. Jadi bagaimana kita membedakan objek di citra berdasarkan karakteristik spektralnya. Misalnya tadi si Landsat bisa merekam di 3 band. Dia merekamnya di blue, kemudian green, dan red. Nah, jadi di sini kenapa warna vegetasi itu dia hijau? Karena dia memantulkan gelombang green atau hijau dari elektromagnetik, sedangkan untuk biru dan rednya dia menyerap. Jadi kenapa kita mata manusia itu melihat tumbuhan di bumi itu warna hijau? Karena dipantulkan oleh vegetasi itu warna hijaunya sendiri atau gelombang elektromagnetik pada panjang gelombang hijau. Karena dia punya klorofil, makanya dia memantulkannya itu gelombang hijaunya. Sedangkan kalau air, dia kenapa kita pada umumnya melihatnya dia biru atau cerah? Karena dia pantulannya hampir tinggi di seluruh visible. Jadi di biru dia cerah, di green juga dia cerah. Beda sama kalau dia air dengan fitoplankton. Kenapa dia warna hijau? Karena ada fitoplankton di dalamnya. Jadi kenapa air itu bisa berwarna hijau yang banyak fitoplanktonnya? Karena ada fitoplankton yang memantulkan gelombang hijaunya. Nah, ini contoh perbedaan dari jumlah band yang ada pada sebuah citra. Jadi kalau lensa 8 tadi bisa sampai 11 band, kemudian Sentinel-2 dia bisa sampai 12 band. Kemudian resolusi spasialnya berbeda. Di sini kalau Landsat dia 30 meter, kalau di Sentinel-2 dia bisa 10 meter untuk blue, green, red, sama near-nya, sehingga 10 meter. Kalau di Landsat kita lihat blue, green, red, near-nya dia 30 meter. Kemudian ada juga band-band lain seperti vegetation red, kemudian SWIR di sini dia 20 meter. Kalau SWIR-nya Landsat dia 30 meter sama dengan visible-nya. Nah, ini yang perlu dilihat ketika kita akan menggunakan suatu citra satelit penginderaan jauh. Nah, kemudian kita masuk ke pengolahan data penginderaan jauh seperti tema yang intinya itu. Jadi kenapa harus dilakukan pengolahan data citra penginderaan jauh atau pre-processing? Di sini dapat dilihat di layar ya. Di sebelah kiri, kira-kira mana yang lebih bagus? Yang gambar A atau yang gambar B secara visual terlihat? Kemudian ini juga mana yang terlihat lebih bagus, yang A atau yang B. Dan ini yang A atau yang B. Nah, dari semua citra yang ini, yang ada di yang saya tampilkan ini, tentunya kita akan memilih citra yang B ini. Pertama, kenapa ini yang B? Karena dia terlihat lebih jelas permukaan buminya. Vegetasi terlihat lebih hijau, tanah terlihat lebih coklat. Kemudian kalau di A, dia ada kebiru-biruan. Nah, kalau di sini gambar yang ini adalah citra 8A3. Di sini dia ada pergeseran antara band-bandnya. Jadi terlihat kabur. Nah, inilah yang diperbaiki. Ini merupakan citra satelit Pleiades. Yang ini, yang merah ini adalah jaringan jalan. Kita lihat di sini posisinya, citranya belum tepat berada di jaringan jalan. Nah, otomatis citra B inilah yang digunakan untuk analisis karena dia sudah sesuai posisinya. Nah, untuk mencapai citra yang B ini, yang ini, dan ini, nah kita perlu lakukan yang namanya pre-processing atau pengolahan awal data citra satelit penginderaan jauh. Nah, sehingga dalam pengolahan citra dibagi dua, ada yang namanya pra-pengolahan, kemudian pengolahan lanjut. Pra-pengolahan bagaimana caranya kita memperbaiki kualitas citra, bagus dilihat, kemudian nilai-nilai pikselnya itu tadi merepresentasikan objek yang ada di lapangan, yang sesuai, kemudian posisinya juga benar. Jadi kalau misalnya kita mau buat peta dari citra tersebut, posisinya sudah benar. Nah, itulah yang dilakukan di pre-processing. Kemudian ada namanya pengolahan lanjut. Nah, pengolahan lanjut di sini dia untuk melakukan ekstraksi informasi. Jadi dari citra yang sudah
Lakukan pra-pengolahan dilakukan pengolahan lanjut untuk menghasilkan informasi tematik tertentu. Misalnya mau dilakukan klasifikasi penutup penggunaan lahan. Kemudian mau dilakukan transformasi indeks vegetasi seperti NDVI, SAFI, dan sebagainya. Kemudian mau digunakan untuk pemetaan terumbu karang, mau digunakan untuk pemetaan perkotaan, tata ruang wilayah, itu semua digunakan atau dilakukan pada saat pengolahan lanjut. Nah, supaya informasi yang pengolahan lanjut itu tepat dan baik, maka pra pengolahannya juga harus bagus supaya informasinya juga lebih baik. Nah, secara umum di pra pengolahan citra satelit pengiraan jauh yang juga nanti akan saya contohkan demonya mungkin di hari kedua. Jadi ada yang namanya koreksi radiometrik, atmosferik, dan koreksi geometrik. Jadi kalau koreksi radiometrik itu citra-citra tadi yang disimpan, jadi kan citra itu disimpan dalam bentuk gambar. Nah, gambar itu disusun oleh piksel-piksel, kotak-kotak. Jadi kalau pernah, saya yakin semuanya sudah sering melihat gambar ya, kamera begitu. Kalau di zoom, itu nanti tampilnya piksel-piksel. Nah, piksel-piksel itu mempunyai sebuah nilai. Nah, nilai ini tadi berdasarkan range bitnya. Jadi kalau 8 bit, dia akan menyimpan nilai 0 sampai 255. 0 sampai 255 ini merupakan nilai-nilai yang ada di piksel-piksel citra tersebut. Nah, 0255 ini belum merepresentasikan nilai spektral yang ada di permukaan bumi, makanya dilakukan koreksi radiometrik. Jadi mengubah nilai digital number yang ada di citra menggunakan satuan-satuan tertentu. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian koreksi atmosferik. Di sini untuk menghilangkan efek atmosfer. Kemudian yang ketiga koreksi geometrik untuk memperbaiki posisi dari citra satelit pengiraan jauh. Seperti tadi yang sudah saya tampilkan di awal ya, bagaimana citra tersebut errornya seperti apa dan bagaimana hasil perbaikannya. Dan secara umum proses dari pengolahan citra pengiraan jauh itu ada dari akuisisi pada saat perekaman, kemudian direkam dan ditransfer di stasiun bumi. Kemudian ada namanya pra-pengolahan, analisis citra, kemudian dihasilkan sebuah produk, kemudian digunakanlah untuk berbagai aplikasi. Nah, yang akan dijelaskan lebih lanjut ini terkait pra-pengolahan saja, sesuai dengan tema hari ini. Nah, kemudian kenapa perlu koreksi data pengiraan jauh sebenarnya? Nah, kalau ada koreksi berarti harusnya ada error yang terjadi pada data citranya. Ada disebut sebagai internal error dan external error. Jadi kalau internal error itu biasanya dari instrumen atau sistemnya pengiraan jauh itu sendiri. Sedangkan kalau eksternal dari faktor luar seperti atmosfer tadi itu namanya penyebab dari external error, karena bukan dari sistem sensornya sendiri. Kemudian yang internal error biasanya mudah atau sistematik dan dapat diprediksi. Jadi bisa ketahuan errornya di mana, karena kita sudah mengetahui sistem yang digunakan. Kemudian dapat teridentifikasi dan dapat dikoreksi. Ada namanya kalibrasi sebelum peluncuran. Jadi sensor yang ada di satelit itu dikalibrasi terlebih dahulu sebelum diluncurkan ke luar angkasa sehingga bisa ditahu parameter-parameter koreksinya. Kemudian kalau external error biasanya dilakukan dengan hubungan empiris. Hubungan empiris yang dimaksud di sini adalah hubungan antara hasil perekaman citra dengan keadaan di lapangan atau keadaan sebenarnya. Kemudian apa itu koreksi radiometrik? Jadi terdapat beberapa jenis koreksi radiometrik. Ada yang disebut koreksi matahari, BRDF, atmosferik, sama tiren. Ini fungsinya beda-beda masing-masing. Matahari itu koreksi matahari untuk menghilangkan perbedaan kondisi geometri matahari. Karena matahari ketika sebuah sensor sistem pasif tadi seperti lensa 8 Sentinel, layouts itu kan akan berbeda. Ketika matahari kan ada gerak semuanya. Kadang-kadang dia ada di posisi kadar perputaran bumi. Dia posisinya kadang-kadang ada di belahan bumi sebelah utara, kemudian ada di ekuator, kemudian ada di belahan bumi selatan, ekuator lagi, kemudian di belahan bumi utara. Itu karena sudut inklinasinya dari perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, inilah yang digunakan untuk mengkoreksi efek matahari tersebut. Kemudian yang BRDF dari perbedaan kondisi geometri sensor. Jadi satelit ketika dia merekam sebuah objek, ketika dia merekam dari sudut sini, akan berbeda nilainya dengan dia merekam dari sudut sini. Sama juga ketika matahari dia menyinari dari sini,
itu nilainya yang direkam akan beda dengan ketika dia menghindari dari sebelah sini. Nah, jadi itu yang dibuat untuk dikoreksi parameter-parameter tersebut. Kemudian koreksi atmosfer, karena kondisi atmosfer nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian koreksi terrain, atau karena pengaruh cahaya topografi. Nanti kita akan banyak bahas di sini saja koreksi atmosferik, karena yang sering diterapkan sebelum menggunakan data penginderaan jauh. Kemudian apa itu proses koreksi radiometrik? Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, bahwa citra satelit itu direkam dengan nilai digital atau digital number yang direkam pada nilai-nilai pixelnya. Kemudian untuk dalam proses koreksi radiometrik itu ada namanya pengubahan dari digital number citra ke nilai radians, kemudian ke nilai reflektans. Nah, apa itu nilai radians? Jadi nilai radians di sini seberapa besar intensitas cahaya yang direkam oleh sensornya. Nah, sedangkan kalau reflektans, seberapa besar rasio antara energi yang masuk, energi matahari yang masuk, kan ini objek, nanti ada gambarnya. Nah, kemudian seberapa besar energi yang masuk dan energi yang direkam oleh sensor. Nah, itu disebut dengan reflektansnya. Jadi berapa persen. Nah, kemudian dikoreksi radiometrik di sini seperti dilihat di bawah, ini citra lenset yang raw sebelum dikoreksi. Kemudian ini citra radians atau citra yang sudah terkoreksi top of atmospheric. Kemudian yang di bawah, yang paling kanan, ini merupakan citra surface reflectance. Jadi apa sebenarnya yang terjadi pada proses ini? Jadi untuk data raw ini, semua yang terekam pada sensor satelit penginderaan jauh itu macam-macam. Ada dari sumber cahayanya, kemudian ada dari sifat sensornya, ada dari atmosfer, kemudian ada dari objek itu sendiri. Nah, kemudian ketika diubah ke nilai pixelnya radians, nah dari sensornya itu dihilangkan untuk pengaruh sensornya, jadi cuma tinggal sumber cahaya, atmosfer, sama interaksi dengan material permukaan bumi. Nah, kemudian dari nilai radians tersebut diubah ke nilai reflektans. Nah, reflektans ini menggambarkan nilai yang benar-benar dipantulkan oleh objek-objek yang ada di muka bumi. Jadi sudah tidak ada lagi pengaruh dari atmosfer. Ini namanya proses koreksi radiometrik. Nah, ini tadi seperti yang saya jelaskan. Jadi nilai radians itu intensitas cahayanya yang direkam oleh sensor. Totalnya, kemudian kalau reflektans itu seberapa besar yang masuk dari matahari, kemudian dipantulkan oleh objek. Nah, itu rasionya berapa. Kira-kira seperti itu. Jadi dia berapa persen energi matahari yang dipantulkan oleh sebuah objek yang kemudian direkam oleh sensor. Itu namanya reflektansi. Nah, kenapa kemudian ada reflektansi? Di sini dapat dilihat ya. Jadi yang masuk tadi ke sensor bukan langsung dari objeknya itu, apa yang dipantulkan dari objek, tidak. Jadi terdapat banyak interaksi-interaksi yang ada atau yang terjadi di atmosfer. Nah, ada yang dipantulkan, kemudian ada yang diserap. Nah, itu semua jadi data citra yang belum dikoreksi adalah semua energi yang melewati jalur-jalur ini yang terekam pada sensor satelit penginderaan jauh. Nah, makanya kita harus mengkoreksinya supaya benar-benar cuma mendapatkan nilai reflektans yang ini, yang di jalur A. Jadi benar-benar cuma dari objeknya. Jadi misalnya rumah itu berapa reflektansnya, kemudian vegetasi itu berapa reflektansnya. Nah, itu yang digunakan untuk koreksinya. Nah, di atmosfer sendiri, di koreksi radiometrik sendiri ada yang kita kenal dengan koreksi atmosfer. Kenapa disebut koreksi atmosfer? Karena kita ingin menghilangkan efek atmosfernya. Karena tadi seperti yang sebelumnya, bahwa di atmosfer itu terjadi yang namanya dihamburkan dan diserap. Jadi kenapa dihamburkan? Karena ada partikel-partikel yang ada di atmosfer. Jadi ada 3, ada yang namanya relax scattering, sama selektif. Kalau relax scattering, dia dihamburkan oleh partikel-partikel yang
lebih kecil atau seperti molekul-molekul gas yang ada di atmosfer. Kemudian misscattering itu dia hampir sama, atau panjang gelombangnya itu atau ukuran diameter objeknya, partikelnya itu hampir sama dengan panjang gelombang yang digunakan atau gelombang elektromagnetik dari matahari. Makanya kalau ada asap atau debu di atmosfer itu masih terekam di sistem satelit penginderaan jauh karena dia terjadi hamburan berupa hamburan ini. Kemudian ada namanya diserap. Jadi tidak semua gelombang elektromagnetik yang dimiliki matahari itu dapat terekam karena ada gas-gas yang ada di atmosfer, ada N2O, ada oksigen, ada CO2, ada H2O. Nah, masing-masing ini menyerap gelombang elektromagnetik matahari. Jadi ketika elektromagnetik matahari itu masuk ke bumi, dia diserap oleh partikel-partikel ini. Nah, sehingga yang bisa dilihat oleh mata manusia dan kita terselamatkan oleh partikel ini ya. Coba bisa dibayangkan kalau misalnya tidak ada atmosfer, itu gelombang elektromagnetik masuk dan bisa menembus ke bumi. Jadi dan berbahaya tentunya ya. Misalnya di sini kan sudah masuk ke gelombang X dan yang lebih pendek, yang berbahaya. Nah, untungnya ada O2 dan O3 atau lapisan ozon yang menahan. Nah, jadi tidak bisa terlihat oleh kita langsung dan sensor penginderaan jauh. Nah, ini secara matematisnya, tapi tidak usah dipusingkan. Dan jadi intinya di sini adalah tadi seperti yang di awal, digital number ke radians. Kemudian dari radians ke nilai reflektans. Nah, sebenarnya ini semua adalah perhitungan matematis. Perhitungan matematisnya kurang lebih seperti ini. Nah, informasi-informasi yang ada di sini, masing-masing ini ada namanya di metadata satelit. Nah, jadi satu file citra itu tidak cuma ada file gambar, tapi ada juga yang namanya metadata. Tapi metadata ini tidak boleh hilang ketika kita akan melakukan koreksi citra penginderaan jauh, karena informasinya ada di metadata satelit. Nanti besok diperlihatkan seperti apa itu data citra satelit sama metadatanya. Nah, jadi ini contohnya, harusnya misalnya pengukuran lapangan, dia sebuah objek itu vegetasi, dia seperti ini pantulannya. Nah, tapi karena ada pengaruh atmosfer, dia yang seharusnya seperti ini, pantulannya jadi lebih tinggi. Nah, inilah yang diubah sehingga kembali ke bentuk semulanya atau ground reflectance. Nah, ini yang disebut dengan kalibrasi, kemudian atmosphere correction. Nah, kenapa bisa dia tadi tinggi di sini? Pantulannya seharusnya kan rendah. Nah, karena di sini ada efek atmosfer. Nah, efek atmosfer itu menyebabkan dan banyak berinteraksi dengan panjang gelombang biru. Makanya kenapa tadi di awal ada citra Landsat 8 yang terlihat agak biru gitu. Itu karena pengaruh atmosfernya. Interaksi antara gelombang elektromagnetik biru dengan partikel-partikel yang ada di atmosfer. Makanya dia perlu koreksi atmosferik supaya dia pantulannya menggambarkan benar-benar reflektans dari objek yang ada di muka bumi. Nah, kemudian metode koreksi atmosferik ada dua. Ada yang namanya absolut, kemudian ada yang relatif. Kalau absolut itu digunakan ketika kita mempunyai nilai spektral yang ada di lapangan atau nilai sebenarnya. Sedangkan relatif kita cuma bisa menggunakan data-data statistik citranya atau berdasarkan citra lain yang sudah terkoreksi. Kemudian di koreksi atmosferik, absolut itu ada yang dikenal sebagai akor, flash, dan sebagainya. Nah, ini berdasarkan modeling yang dilakukan atau penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi orang-orang sudah melakukan misalnya untuk keadaan atmosfer seperti ini bisa dilakukan koreksi seperti ini. Jadi, nah, tapi itu dilakukan di lokasi-lokasi tertentu. Nah, ketika mereka sudah membangun modelnya, nah, bisalah diterapkan dengan hasil-hasil perekaman dari citra satelit pada wilayah yang berbeda. Kemudian ada yang disebut dengan ELC atau empirical line kalibrasi.
Jadi ini digunakan ketika kita mengukur langsung di lapangan spektral objek, kemudian kita bandingkan dengan kondisi atau hasil rekaman citra satelit. Nah, sedangkan untuk yang relatif, di sini ada beberapa contoh. Ada namanya Dark Pixel Object Subtraction. Ini berdasarkan statistik citranya. Kemudian ada namanya Single Image Normalisasi dan Multidata. Kalau multidata berarti dia mengkoreksi satu citra, belum terkoreksi, belum terkoreksi, dia mengacu ke citra lain yang sudah terkoreksi. Nah, dia sudah terkoreksi. Nah, jadi setelah, misalnya ini citra yang merekam Makassar, ini juga citra yang merekam Makassar, tapi yang ini belum terkoreksi. Gunakan acuan dari citra yang sudah terkoreksi. Salah satu contoh. Untuk koreksi atmosferik relatif. Nah, ini contoh hasil koreksi atmosferik. Ini citra satelit Sentinel-2 pada dua level yang berbeda. Jadi ada namanya level 1C, ada level 2B, 2A. Jadi yang citra yang sebelah kiri ini belum terkoreksi atmosferik. Yang kanan ini sudah terkoreksi atmosferik. Artinya sudah dihilangkan efek atmosfernya. Kelihatan di sini jelas ya. Yang sebelah kiri ini itu seperti masih ada blur atau haze atau kabut yang menutupi, sedangkan yang sebelah kanan ini sudah terlihat lebih jelas. Kenapa lebih jelas? Karena tadi efek atmosfer yang berinteraksi dengan gelombang biru itu sudah dihilangkan. Makanya kayak kebiru-biruannya itu sudah dihilangkan pada citra yang sudah terkoreksi. Nah, citra inilah yang disebut dengan citra reflektan, atau dia benar-benar sudah menggambarkan nilai pantulan yang ada di permukaan bumi. Jadi kalau tadi ada misalnya pohon, ini atmosfer, kemudian ini matahari, gelombang elektromagnetik, kemudian terpantulkan oleh objek direkam satelit. Direkam oleh satelit. Nah, efek yang ada di atmosfer ini sudah dihilangkan. Tadi gas-gas, kemudian yang dihamburkan ini sudah dihilangkan. Jadi yang terekam oleh satelit itu benar-benar reflektansnya atau nilai pantulan objek yang ada di muka bumi. Jadi sama ketika kita mengukur di lapangan, misalnya saya punya namanya alatnya spektrometer. Jadi kira-kira mirip ketika seseorang mengukur nilai reflektans objek di muka bumi, itu sudah sama dengan yang terekam oleh satelit. Dan seperti itu konsepnya koreksi atmosferik. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, ini contoh yang tadi saya sebut pre-flight kalibrasi. Jadi ini adalah kalibrasi sensor dari sensor dari satelit 8A3 atau satelit buatan 8. Jadi ini sensornya namanya kalibrasi nilai kecerahan. Jadi ini bulatan ini adalah seperti ruang hitam. Jadi di luar angkasa black. Jadi di sini benar-benar hitam. Nah, kemudian dimasukkan ke cahaya. Jadi masukkan sebuah cahaya, jadi ketahuan nanti sensornya itu bagaimana responnya terhadap cahaya yang ada di bumi nanti ketika dia merekam. Kemudian yang ini contoh dari citra 8A3 hasil perekamannya. Seperti kelihatan ya di sini. Di sini ada efek vignette-nya atau dia lebih gelap. Tengahnya itu lebih cerah. Nah, berarti ini harus ada proses koreksi radiometrik. Karena dia harusnya di sini sama kecerahannya antara di tengah citra sama di pinggiran citra. Nah, ini disebabkan oleh sensornya. Nah, ini karakteristik spektralnya. Harusnya ini flat semuanya. Nah, padahal ada penurunan nilai spektral profilnya. Nah, itulah yang butuh untuk dikoreksi. Kemudian di awal juga ada yang saya sebut dengan koreksi terrain. Nah, ini untuk memperbaiki efek dari terrain. Jadi kalau misalnya ada pegunungan, ada daerah yang berbayang. Nah, ini daerah yang berbayang. Mataharinya dari sana, kemudian ada daerah yang kena bayangan. Nah, ini yang dikoreksi radiometrik, sehingga diperoleh citra-citra yang dihilangkan efek topografinya. Di sini terlihat sudah tidak ada bayangannya. Di citra A, B, dan C ini. Kemudian ada juga disebut dengan gap fill. Ini contohnya citra Landsat 7 yang sudah rusak. Ini akibat sensornya. Ada stripping datanya. Nah, itulah yang dikoreksi sehingga bisa menghasilkan citra yang lebih baik. Itu namanya Landsat gap fill. Salah satu contohnya. Nah, ini contoh untuk
pengukuran atau koreksi radiometrik citra menggunakan data lapangan. Jadi ini proses untuk mengkalibrasi citra 8A3. Jadi citra 8A3 ini belum terkalibrasi. Nah, bagaimana cara mengkalibrasinya? Kita harus tahu. Jadi di lapangan itu ini namanya nilai alat untuk mengukur reflektan dan radiasi. Nah, nilai ini nanti yang terekam oleh alatnya, reflektan dari padang pasir dan rumput ini. Nah, ini yang digunakan untuk mengkalibrasi dari hasil perekaman. Jadi di citra itu, citra penginderaan jauh, pasir dia rekam misalnya nilainya di band biru, misalnya dia merekamnya 15 digital number-nya. Kemudian untuk rumput, dia merekamnya lebih tinggi, misalnya 25. Nah, nilai-nilai inilah yang dipakai. Berapa sebenarnya selisih antara keduanya? Nah, itu yang digunakan untuk kalibrasi datanya. Jadi ada dua ya, ada menggunakan statistik citranya, kemudian ada menggunakan nilai, benar-benar nilai dari lapangan. Kemudian masuk ke koreksi yang kedua, ada yang disebut sebagai koreksi geometri. Nah, kenapa harus dikoreksi geometri? Jadi koreksi geometri itu ada kesalahan geometri pada citranya. Beberapa faktor yang mempengaruhi ada rotasi dan kelengkungan bumi. Kemudian ada sistem scanning sensornya sendiri, kemudian ada distorsi panorama, kemudian perbedaan relief ketinggian, kemudian ada namanya gerakan random wahana. Jadi faktor-faktor ini yang menyebabkan distorsi pada hasil perekaman satelit penginderaan jauh. Jadi kalau misalnya memperhatikan, simpelnya seperti kamera. Ketika kita memotret suatu objek lewat kamera, biasanya objek-objek atau misalnya foto bersama-sama ini, misalnya 100 orang. Nah, biasanya yang paling bagus bentuk wajahnya itu orang yang berada di tengah. Di foto di tengah dibanding yang ada di pinggir-pinggir. Kenapa? Karena itu sifat dari sistem sensornya. Jadi kalau mau foto bareng-bareng bagus hasilnya, jangan pernah foto di pinggir sini. Karena akan terlihat lebih lebar. Wajahnya mungkin akan terlihat lebih lebar. Tidak sesuai dengan sebenarnya. Mungkin yang perempuan takut terlihat gendut, jangan pernah foto mau di pinggir. Nah, itu nanti beda aslinya dengan yang sebenarnya. Nah, itu makanya ya penginderaan jauh juga seperti itu. Jadi gara-gara sensornya sendiri bisa terjadi perbedaan geometri atau bentuk hasil perekamannya. Seperti itu contoh analogi. Nah, kemudian ada juga yang dari wahananya sendiri. Jadi kan misalnya kalau pesawat, merekamnya pakai pesawat, itu ada pengaruh dari gerakan pesawatnya sendiri. Kena angin, dia miring ke kanan, miring ke kiri, ke depan, ke belakang. Nah, itu akan beda dengan yang stabil saat merekam. Dia akan menghasilkan citra yang lebih baik geometrinya atau bentuknya dibanding dengan citra yang merekam miring. Seperti itu. Itu salah satu contoh-contoh kesalahan geometri pada citra yang perlu dikoreksi. Nah, sama tadi seperti dengan radiometrik, ada namanya kesalahan parametrik dan kesalahan random acak. Nah, parametrik di sini biasanya sudah dikoreksi dari sistemnya sendiri, sistem penginderaan jauh atau yang ada di stasiun bumi. Seperti kita di sini, data-data yang dihasilkan sudah terkoreksi sistematis atau ada yang disebut dengan citra terortografifikasi sistematis. Jadi efek geometri karena tadi satelit resolusi tinggi utamanya, dia bisa merekam miring, bisa merekam tegak, gitu, permukaan bumi. Nah, ketika dia merekam miring ini, geometri citranya itu ada distorsi saat direkam. Nah, inilah yang dikoreksi secara sistematis di stasiun bumi. Kemudian ada yang non parametrik atau acak. Nah, seperti ini acak ini karena dia dipengaruhi oleh gerakan wahananya. Nah, kalau seperti ini kan kita tidak mungkin menghasilkan suatu informasi. Tidak mungkin kita mau menghasilkan peta jalan terus jalannya kita digit seperti ini, tidak mungkin lah. Karena pasti tidak sesuai dengan kondisi yang ada di lapangannya. Nah, makanya ada namanya koreksi geometrik. Koreksi geometrik ini memperbaiki bentuk citranya. Jadi sesuai dengan keadaan di lapangan, jalan ini lurus, ada belokan ke kanan, tidak belok-belok seperti ini. Kalau yang belok-belok seperti ini kan biasanya sungai.
Nah, itu makanya ada koreksi geometriknya atau memperbaiki geometri citranya. Nah, kemudian bagaimana mengkoreksi geometri citra? Ada namanya yang disebut sebagai GCP atau Ground Control Point. Nah, titik-titik inilah yang digunakan untuk mengkoreksi citra satelit penginderaan jauh. Nah, sumbernya itu ada 3 biasanya. Ada GCP yang diambil dari peta, kan peta sudah ada koordinatnya. Nah, kita bisa mengambil koordinat suatu objek dari peta tersebut. Misalnya ada perempatan jalan di citra, saya bisa mencari perempatan jalan ini misalnya di peta berapa koordinatnya. Itu sumber pertama. Kemudian yang kedua, menggunakan citra satelit yang sudah terkoreksi. Atau saya punya tadi sama, ini terkoreksi, kemudian ini yang belum terkoreksi. Nah, ini yang belum terkoreksi, misalnya di sini sama-sama ada rumah, kemudian ada jalan. Di sini koordinatnya masih salah. Nah, bagaimana caranya supaya saya perbaiki koordinat yang ada di sini? Saya gunakan citra lain yang sudah terkoreksi. Nah, ini namanya titik-titik ground control point. Kemudian yang cara ketiga, yang ketiga menggunakan GPS, Global Positioning System. Tapi bukan GPS yang handheld ya, yang sering kita pakai atau GPS handphone itu disarankan atau tidak dianjurkan untuk koreksi citra yang seperti ini, resolusi tinggi. Nah, jadi titik-titik ini dirancang dulu, misalnya di citra, saya tanya titik GCP tersebut diambil yang mudah terlihat di citra dan mudah dilihat di lapangan. Contohnya seperti ini, toh. Ini jembatan. Ketika kita ke lapangan, kita dapat dengan mudah menentukan mana pangkalannya jembatan ini, sehingga kita bisa mengambil titik di situ. Dan contohnya di sini, ini kalau tidak salah lapangan upacara, biasanya ini tiang bendera di sini ya, kan biasanya ada tegelnya atau kotakan di situ. Nah, itu bisa atau mudah terlihat di lapangan dan di citra. Nah, itulah yang digunakan sebagai titik referensi. Atau seperti ini juga bisa. Nah, ini tambahkan mudah terlihat di citra. Nah, kita bisa pasang titik di sana. Di sini juga bisa terlihat. Di sini juga terlihat dengan jelas. Nah, itu yang dinamakan ground control point. Nah, kemudian di koreksi geometri sendiri ada yang dikenal dengan dua metode, image to map dan image to image. Menggunakan peta yang sudah memiliki koordinat untuk mengkoreksi citra satelit. Kalau image to image, dia menggunakan citra yang sudah terkoreksi. Ini contohnya Landsat. Beda perekaman, yang ini sudah dikoreksi, yang ini belum. Nah, kalau ini, dia mengambilnya koordinatnya dari peta. Makanya disebut sebagai metode image to map. Atau tadi menggunakan pakai GPS. Seperti itu. Penentuan titik-titiknya, kelihatan di sini. Semuanya mudah terlihat di citra. Jadi, tidak boleh mengambil ground control point yang sulit terlihat di citra dan sulit diamati di lapangan. Atau dari kedua citra itu sulit terlihat. Nah, ini contohnya. Jadi sebelum terkoreksi pixel citra. Menggunakan handphone, itu kan tidak ada informasi koordinatnya. Atau misalnya seperti kita ketika di pesawat begitu, ada yang iseng memotret dari atas. Nah, itu bisa dikatakan sebagai citra. Tapi citranya tidak memiliki posisi atau koordinat, dia cuma sekedar gambar. Nah, jadi bagaimana supaya citra itu bisa digunakan? Ya, menampilkan posisi sebenarnya. Jalan ini ada di koordinat berapa, kemudian jembatan ini ada di mana, ada di bumi sebelah mana. Itu yang digunakan atau dimaksud sebagai koreksi geometri. Nah, kemudian saat koreksi geometri, root mean square error. Jadi, seberapa besar errornya atau selisih antara yang ada di lapangan, titik lapangan dengan ini, misalnya citra di lapangan koordinatnya itu contoh saja 2,2. Ini X dan Y-nya. Sedangkan di citranya itu koordinatnya 1,1. Berarti kan ada pergeseran sebesar atau pergeseran. Terjadi pergeseran sebesar 1 meter. Nah, itu yang dikatakan dengan ketelitiannya. Bagaimana cara menghitungnya? Disebut dengan root mean square error. Nah, nanti ditunjukkan besok di software-nya. Nah, ini contoh salah satu pengukuran dari gambar yang tadi, yang sebelumnya. Nah, ini contoh hasil penelitian dari titik lapangan, titik di GPS, kemudian dihitung di citra, itu berapa koordinat yang ada di citra. Nah, dihitung selisihnya. Ada error pada sumbu X dan error pada sumbu Y. Nah, dari total tadi, ada error sebesar 4,1 meter.
Jadi inilah nilai error yang ada di citra tersebut. Nah, apa pengaruhnya ketika kita mengetahui nilai errornya? Itu digunakan untuk ketelitian pemetaan, itu yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Geospasial. Untuk pengukuran ketelitian geometri yang seperti ini biasanya digunakan untuk citra-citra satelit resolusi tinggi, yang mungkin sekarang lagi banyak diketahui atau sedang dikerjakan oleh teman-teman di pemerintah daerah itu tentang rencana detail tata ruang. Nah, itu mereka harus menggunakan citra yang terkoreksi geometri. Kenapa terkoreksi geometri? Karena informasi nanti yang diturunkan tidak salah. Misalnya mereka mau menghitung panjang jalan yang ada di kotanya, atau mau menghitung luasan sawah, atau mau menghitung luasan tanah masing-masing orang. Kalau koordinat di citranya sudah salah, otomatis informasi yang dihasilkan beda. Harusnya misalnya empang dia 10 meter kali 20 meter. Karena ada pergeseran di citra, bisa saja dia jadinya lebih besar, 15 meter kali 20 meter. Atau selisih sedikit, misalnya dia 11 meter kali 21 meter. Nah, itu yang harus dikoreksi. Ini untuk resamplingnya. Jadi ketika citra itu dikoreksi geometri, karena tadi pikselnya kan bergeser seperti gambar ini. Jadi kan pikselnya berubah posisi. Awalnya seperti ini kotak, kemudian miring sekian derajat. Nah, ketika pindah ke atau bergeser atau diputar citranya seperti itu, ketika dikoreksi ada namanya proses resampling. Nah, resampling ini mengubah nilai ketika berubah posisinya tergantung dari metode yang digunakan. Kalau near snackboard di sini dia mengusahakan citranya itu tidak berubah nilai pikselnya. Jadi ketika dia 20, setelah dikoreksi geometri dia akan tetap 20 atau perubahannya lebih sedikit. Kalau bilinear dia tidak mempertahankan radiometri. Sama dengan cubic convolution, dia tidak mempertahankan radiometri citranya. Jadi ketika kita akan melakukan analisis berbasis piksel, misalnya ekstraksi parameter tertentu di permukaan bumi, misalnya spektralnya tanah atau vegetasi atau terumbu karang. Nah, kita sebaiknya menggunakan resampling yang nearest snackboard supaya nilai pikselnya itu tidak berubah. Jadi dipertahankan. Tidak disarankan untuk menggunakan yang bilinear dan cubic convolution. Kemudian ini untuk koreksi geometri yang terakhir itu tentang sistem koordinat peta. Jadi citra sendiri ketika dia merekam, dan seperti yang saya katakan di awal ada namanya koreksi sistematis, jadi dia sudah menentukan citra ini itu direkam pada koordinat sistem koordinat GCS atau project. Apa bedanya GCS? Kalau GCS dia direpresentasikan dengan derajat atau benar-benar kelengkapan bumi. Jadi posisi di seluruh atau di globe bumi itu unik. Misalnya 60 derajat lintang utara, 30 derajat bujur timur. Nah, itu dia posisinya pasti atau tidak ada samanya di permukaan bumi bagian manapun. Nah, ini yang perlu diperhatikan ketika menggunakan data citra. Apakah dia menggunakan GCS atau projected. Nah, projected yang sering digunakan itu namanya UTM. Teman-teman biasanya mungkin yang sudah berpengalaman pakai data citra satelit atau menggunakan peta, selalu menyebutkan menggunakan UTM 41S, 50S, 49S. Apa sebenarnya 49, 49, dan 48? Itu ialah pembagian zonanya. Jadi kalau kita mau menggunakan citra satelit yang merekam Parepare atau Makassar, kita harus menggunakan koordinat UTM dengan zona 50S. Kalau kita menggunakan atau citranya di setting ke 49S, jadi dia akan muncul di sini citra tersebut karena berbeda zona. Jadi kalau di sini koordinatnya 4000 kali 3000 misalnya, di sini juga ada koordinat 4000 kali 3000. 4000,3000. Di sini juga ada 4000,3000. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia beda zona.
Makanya kalau menggunakan citra satelit kita harus menentukan zonanya, supaya ketika kita mencocokkan dengan data yang di lapangan atau dibuka di software misalnya di QuantumGIS atau di ArcGIS, paling sederhananya peta administrasi. Kenapa biasanya ada yang bingung? Saya buka citranya kenapa tidak bisa bertampalan dengan data jalannya? Kenapa tidak bisa bertampalan dengan data ininya? Silakan cek kembali projected koordinatnya atau sistem koordinat. Apakah dia geografik atau dia gunakan yang projected. Kalau dia gunakan projected, pastikan citranya itu sama dengan data spasialnya. Kalau citranya 50S, kalau data spasialnya 50S, berarti citranya harus disetting ke 50S. Kalau data spasialnya atau vektornya 49S, pastikan citra yang digunakan itu 49S juga. Itu. Nah, di sini saya mungkin kalau untuk koreksi radiometrik dan geometrik itu saja yang saya jelaskan. Di sini saya akan perkenalkan beberapa satelit data penginderaan jauh yang ada di LAPAN dan bisa diperoleh oleh user, pemerintah daerah, mahasiswa dan TNI, AI, ya TNI itu bisa dimohonkan ke atau permohonan data ke LAPAN, termasuk LAPAN di Parepare. Di sini kita merekam citra resolusi mulai dari sangat tinggi, menengah, resolusi rendah sama sistem aktif. Kalau sangat tinggi itu ada Pleiades 1A1B. 50 cm dia resolusi spasialnya. Spot 6, spot 7, 1,5 meter. Kemudian ada juga lensa 8. Di sini kita menerima lensa 8, dia resolusi spasialnya 30 meter dan 15 meter. Untuk yang pankromatiknya. Kemudian resolusi rendah, ini yang cuaca. Kemudian ada juga sistem aktif atau cuma satu, Terasar X dan Batanam X. Dia dua satelit yang berbeda, tapi dari perusahaan yang sama. Jadi kalau misalnya teman-teman mau penelitian atau Bapak Ibu dosen membutuhkan data penginderaan jauh, bisa bermohon untuk meminta data di LAPAN. Nah, data-data yang tersedia apa saja, ini datanya. Nah, jika ingin melakukan permintaan data, bisa membuka website kami di alamat rsgs.lapan.go.id. Di sini ada beberapa layanan permohonan data, konsultasi data, kunjungan edukasi. Sayangnya kunjungan edukasi belum bisa dilakukan sampai saat ini karena masih masa pandemi ya. Selain itu juga ada permohonan layanan PKL yang sampai saat ini juga belum bisa dibuka karena masih masa pandemi. Oke, mungkin itu saja dari materi. Masih ada berapa menit moderator untuk sampai tanya jawab? Sudah selesai, Pak. Sudah masuk sesi tanya jawab? Iya, iya Pak. Sudah masuk sesi tanya jawab. Berapa menit? Baik, makasih Kak. Mau saya bukakan software QuantumGIS-nya? Mau saya bukakan software QuantumGIS-nya? Bisa. Oh iya Kak, sebelum silakan. Tanya jawab saya. Nah, jadi kalau menginstal software QuantumGIS, saya harap peserta juga sudah install. Besok kita coba pelajari bersama-sama. Karena ini juga salah satu software baru ya. Tidak baru, maksudnya software yang cukup handal untuk mengolah data-data spasial. Nah, untuk besok peserta silakan mendownload dan menginstal pluginnya. Nah, untuk menginstal pluginnya yang akan kita gunakan besok itu ada di menu plugin, terus manage and install plugin. Silakan cari yang namanya semi-automatic classification. Jadi dicari saja semi-automatic. Nanti dipilih, kemudian diinstal. Jadi besok diharapkan peserta sudah menginstal QuantumGIS-nya beserta dengan plugin ini, semi-automatic classification plugin. Seperti itu. Untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk kemarin juga diminta untuk membuat akun di Sentinel-2 Hub atau untuk mendownload data Sentinel. Jadi untuk pendownloadan data produk bisa melalui semi-automatic classification plugin ini.
Nanti bisa mendownload lewat sini atau nanti bisa disediakan datanya. Bisa di-share ke panitia data yang akan digunakan. Oke, mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak. Itulah tadi pemaparan dari Bapak pemateri. Baiklah, kita beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada peserta yang ingin bertanya langsung, silahkan menekan tombol raise hand dan menyebutkan pertanyaannya setelah moderator mempersilakan, atau bisa bertanya di kolom komentar. Kami persilakan untuk 3 penanya pertama. Ada pertanyaan, Pak, dari Fadil Ilham, Kak Fadil Ilham. Assalamualaikum, saya ingin bertanya Pak, sebelumnya telah dijelaskan bahwa koreksi dilakukan karena energi matahari yang diterima oleh telah berinteraksi dengan atmosfer dan berbagai partikel di bumi. Namun, bagaimana jika metode pengambilan data yang dilakukan adalah metode aktif, di mana energi yang digunakan adalah energi energi yang ditembakkan oleh instrumen itu sendiri. Apakah energi tersebut juga akan berinteraksi dengan partikel-partikel di bumi sehingga perlu dilakukan koreksi yang sama dengan metode pasif? Selanjutnya silakan Pak pemateri untuk menjawab. Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus dari Muhammad Fadil ya. Jadi yang saya jelaskan di sini kan semuanya berbasis optis. Jadi ketika kita menggunakan data yang aktif seperti citra satelit radar ya, synthetic aperture radar tadi, di sini kita tidak melakukan proses koreksi radiometrik seperti yang saya jelaskan tadi. Karena dia tidak ada interaksi atau hamburan dari partikel-partikel yang ada di atmosfer seperti itu. Jadi dia metode koreksi radiometriknya berbeda. Mungkin kalau mau dijelaskan bisa penjelasan tersendiri seperti itu. Jadi dia ada koreksi radiometriknya, tapi bukan seperti koreksi radiometrik yang dilakukan di sistem optis. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, kalau di sistem optis itu dia mengubah ke nilai digital, ke radians kemudian ke nilai surface reflectance yang sudah tidak ada atmosfer. Mungkin seperti itu. Jadi dia mempunyai metode koreksi tersendiri. Bagaimana Saudara Fadil? Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Kak Fadil? Atau mungkin peserta lain ada tanggapan? Oh, terima kasih jawabannya Pak. Ya. Kepada peserta yang lain mungkin ada pertanyaan atau tanggapan? Kepada peserta yang lain? Ada pertanyaan dari Pak Alimuddin Assegaf. Bisa dijelaskan penggunaan LiDAR pada pemetaan, Pak? Oh ya, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Alimuddin pertanyaannya. Kebetulan untuk data LiDAR memang saya belum pernah menggunakan secara langsung bagaimana pemetaannya, tapi sebenarnya sepanjang yang saya ketahui, karena LiDAR dia menggunakan aktif, kemudian menggunakan gelombang cahaya, jadi dia bisa lebih detail pemetaannya, karena ada yang menggunakan airborne juga, kemudian ada yang dari daratan. Jadi dia seperti kombinasi dari sistem aktif dan sistem
menggunakan cahaya karena dia leader. Kebetulan saya sendiri juga belum pernah menggunakan secara langsung penggunaan data lidar untuk pemetaan sendiri. Seperti itu. Untuk Pak Ali, bagaimana Pak? Saya bisa bertanya secara langsung ya? Oh, silakan Ya Pak, silakan Pak. Ya, ya terima kasih. Kalau aksesibilitas citra satelit seperti kejadian Masamba, bagaimana cara mengaksesnya itu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, seperti citra apa yang bisa yang detail ketika kita misalnya ingin memodelkan danau tempe. Danau tempe ini sangat flat, sehingga diperlukan citra yang detail dari segi elevasinya. Maka kita pernah menggunakan data SRTM untuk pemodelan dengan HEC-RAS. Ternyata kurang bagus. Nah, apakah ada saran pemakaian data citra lain selain daripada SRTM? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Dr. Alimuddin. Sebelumnya untuk yang data Masamba, untuk permintaannya bisa bersurat ke kami langsung Pak. Nanti bisa lewat website kami di sini. Boleh saya share screen, panitia? Silakan Kak. Sebentar. Nah, untuk permohonannya bisa lewat website kami, Bapak, lewat rsgs.8go.id. Nanti bisa masuk ke menu layanan sama formulir permohonan data. Nah, untuk saat ini permohonan datanya cukup bersurat. Untuk kopi DIPA-nya tidak diperlukan lagi, tapi silakan bersurat saja yang ditandatangani setingkat ketua jurusan, kalau misalnya di kampus. Itu berlaku juga untuk mahasiswa yang ingin menggunakan datanya. Nah, untuk pengambilan datanya, nanti bisa kita layani via pengiriman FTP. Jadi akan diberikan link download untuk data Masamba tersebut. Kebetulan kemarin data Masamba sudah berhasil direkam oleh satelit yang diakuisisi 8. Sebentar saya buka. Saya kembalikan itu. Belum selesai, sebentar. Saya bukakan informasinya. Sistem informasi tanggap bencana. Nah, jadi ini lewat websitenya Pusfatja yang ada di Jakarta, bisa diakses tentang informasi tanggap darurat bencana. Nah, ini contoh-contoh citra satelitnya. Tapi yang untuk yang ada di website ini, yang ada di website ini itu sudah di layout. Tapi kalau misalnya menginginkan citra atau raw datanya atau data citranya langsung yang ingin di layout sendiri, misalnya di kampus, silakan bersurat ke kami. Nah, ini kemarin juga ekstraksi informasinya bersama beberapa instansi. Di sini saya kalau tidak salah juga bersama Unhas untuk menghasilkan informasi kebencanaannya. Mungkin itu Pak terkait dengan data Masamba. Kemudian terkait dengan pemodelan danau tempe. Kalau tadi dikatakan bahwa ingin memodelkan danau tempe tapi menggunakan SRTM kurang detail, mungkin bisa mencoba menggunakan data digital elevation model nasional Pak, atau DEM nasional yang dimiliki oleh BIG, bisa diakses juga di websitenya. Kalau saya tidak salah, Demnas BIG.
Iya, tapi kami menggunakan juga Demnas BG belum memenuhi harapan. Belum benar. Oh. Sebenarnya ya ada cara lain mungkin Pak untuk menggunakan pemodelan 3 dimensi. Itu bisa menggunakan pesawat tanpa awak sebenarnya Pak. Oh iya. Kita paling mentoknya di situ karena detailnya harus seperti itu, Mungkin harus pakai itu ya, drone lidar itu kami sedang menjejaki drone memakai lidar. Nah, iya betul Pak. Ya. Kalau Ya. lidar biasanya memang menggunakan pesawat atau drone seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Dia bisa lebih menjanjikan ya Pak. Silakan moderator. Apakah masih ada pertanyaan dari peserta? Ada di kolom komentar. Oh, kasih unjuk. Boleh Oh, langsung ada saja. dari Kak Yusrin. Ya, nanti saya langsung jawab saja. Yusrin Anissa. Baca. Ya. Dari Yusrin Anissa, pertanyaannya ada yang pertama ya, terkait data-data lensa 7, lensa 8 terasar, mana yang digunakan untuk mitigasi alam, mana yang paling bagus, tergantung dari bencana alam kayak banjir. Kita mau lihat rumah-rumah mana yang terdampak, otomatis kita tidak bisa menggunakan data lensa 7 dan lensa 8. Kita harus menggunakan data citra satelit yang resolusi spasial tinggi, seperti Pleiades atau Spot. Karena kita mau melihat rumah mana yang terdampak. Sama juga seperti gempa bumi. Kalau kita mau lihat mana rumah yang rusak, kita harus menggunakan citra satelit resolusi spasial tinggi. Seperti itu. Kalau misalnya Terasar X atau 6X, itu juga bisa digunakan untuk bencana. Misalnya kemarin kalau ada gempa, nah kita bisa melakukan pemodelan untuk mengetahui seberapa besar pergeseran yang terjadi akibat gempa bumi tersebut. Nah, itu namanya metode interferometri pada data synthetic aperture radar. Bisa menggunakan Terasar Sentinel 1 untuk mengetahui berapa besar pergeseran dari gempa bumi yang terjadi. Mungkin itu kalau untuk bencana. Kemudian yang kedua pertanyaannya terkait menggunakan pesawat nirawak drone. 8 sendiri sudah menggunakan metode tersebut atau belum? Kalau di 8 sendiri untuk penggunaan drone-nya sudah dibuat, ada namanya pusat teknologi penerbangan. Jadi di 8 itu bukan cuma penginderaan jauh, ada juga yang bagian pesawat. Nah, di situ mereka berfungsi untuk mengembangkan wahana UAV atau pesawat tanpa awak. Jadi mereka buat sendiri pesawatnya, nah kemudian itu yang dikaji untuk penggunaan sistem penginderaan jauh. Tapi untuk yang sekarang secara operasional itu yang digunakan adalah data-data satelit penginderaan jauh. Seperti itu. Kalau untuk 8 sendiri sudah menggunakan drone atau tidak. Kecuali untuk respon bencana atau survei lapangan, kita bisa menggunakan data drone untuk mempercepat survei lapangan yang dilakukan. Mungkin itu saya kembalikan. Untuk Kak Yusrin, bagaimana Kak? Terima kasih Kak Atar. Apakah tidak ada lagi pertanyaan dari peserta? Mengingatkan kembali untuk mengisi link daftar hadir yang sudah di share di room chat. Boleh sambil menunggu pertanyaan saya buka Quantum GIS-nya untuk cara memperoleh datanya. Silakan Kak. Nah, jadi untuk besok kita pakai Quantum GIS, kemudian menggunakan plugin yang tadi. Nah, kalau mungkin ada tadi yang terlewat cara menginstalnya lewat Manage and Install Plugin. Plugin, Manage and Install Plugin, kemudian cari Semi Automatic Classification Plugin. Nah, nanti tinggal diinstal. Nah, dia nanti munculnya di sini. Ada SCP-Doc. Kalau dia tidak tampil di sini, nah, kalau dia tidak tampil di sini bisa dicek. SCP Working Editor. Sama SCP Edit Toolbar.
Nah, bagaimana cara mendownload data Sentinel? Moderator kalau ada pertanyaan nanti bisa kasih tahu saya sambil saya jelaskan ini. Nah, jadi untuk mengunduh data penginderaan jauh bisa menggunakan plugin ini, Semi Automatic Classification Plugin. Lewat mana? Lewat menu download product. Nah, jadi dari menu download product ini bisa login menggunakan akun yang sudah dibikin. Yang kemarin kan untuk mendownload data Sentinel 2, kita buat akun dulu di Skyhub Copernicus, kemudian bisa login di dalam sini. Saya coba login. Maaf Pak, ada yang bertanya. Oh ya, silakan. Dari Saudara Mulyanto, izin bertanya Pak, mungkin sedikit mention dari materi seperti yang diketahui penggunaan AI, machine learning, and deep learning semakin berkembang dan banyak digunakan di instansi pemerintahan maupun personal swasta, termasuk yang bergerak di bidang GIS. Saya ingin tanyakan bagaimana kerja machine learning and deep learning dalam pengolahan data citra satelit, dan apakah di LAPAN sendiri sudah diterapkan deep learning ini? Ya baik, menarik sekali pertanyaannya. Untuk terkait AI dan machine learning deep learning digunakan di citra penginderaan jauh, konsepnya sama dengan mengolah citra-citra yang lainnya. Kemudian untuk di LAPAN sendiri sudah mulai dikaji untuk penggunaan berbagai macam machine learning. Misalnya kalau untuk proses klasifikasi menggunakan beberapa machine learning seperti algoritmanya, misalnya salah satunya super vector machine. Salah satu machine learning-nya bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi. Kemudian yang lagi atau sedang banyak digunakan sekarang bisa menggunakan platform Earth Engine. Nah, di Earth Engine sendiri bisa melakukan beberapa analisis menggunakan machine learning. Seperti itu. Untuk di LAPAN juga masih dikaji untuk penggunaan machine learning ini. Paling sederhana memang untuk mendeteksi penutup penggunaan lahan, kalau misalnya dalam penginderaan jauh. Jadi seberapa efektif sebenarnya menggunakan machine learning tersebut untuk memetakan penutup penggunaan lahan berdasarkan mata penginderaan jauh. Mungkin seperti itu, Pak Mulyanto. Kepada Kak Mulyanto, bagaimana Kak? Baik, terima kasih. Maaf Pak, ada titipan pertanyaan. Ya. Pertanyaannya itu katanya dari Kak Hanifah Hamda Geo 16, kemarin saya lakukan koreksi radiometrik, terus nilai yang saya lakukan itu sama tanpa koreksi. Bagaimana pengaruhnya Pak, besar atau tidak? Bagaimana maksudnya? Dia menggunakan citra? Iya Pak, dia lakukan koreksi radiometrik. Kemudian? Terus nilai yang dia lakukan itu sama tanpa koreksi. Oh, nilai yang keluar itu tidak berubah, gitu maksudnya? Iya Kak. Kemungkinan ada kesalahan pada saat proses radiometriknya. Kalau dia misalnya pakai data Landsat 8, itu harusnya nilainya yang awalnya masih digital number, yang ratusan sampai ribuan itu, dia harusnya diubah menjadi nilai reflektansi, yang biasanya nilai range-nya itu dari 0 sampai 1. Boleh tahu dari software yang digunakan mungkin apa? Atau citra data satelitnya? Tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan, Kak. Terima kasih, Kak. Mungkin sampai sini dulu. Mungkin yang dia maksud tadi itu tidak berubah tampilannya ya.
Nah, citranya memang kalau secara visual jarang sekali terlihat perubahan tampilan visual kalau dikoreksi radiometrik. Tapi bisa dicek nilai piksel citranya itu biasanya sudah berubah ke nilai reflektans. Karena intinya dia mengubah dari digital number ke skala reflektans yang 0 sampai 1 itu. Mungkin bisa disampaikan ke penanya. Kalau tidak hadir di Zoom chat ya. Iya Kak. Iya Kak, nanti disampaikan. Oh, ini Kak, ada di room chat Kak. Katanya di Lenset 8. Pakai software apa? Kalau boleh tahu. Kak Hanifah pakai software apa Kak? Koreksi radiometrik metode apa? Atau bisa kalau masih ikut besok pakai DOS. Apa kendalanya tidak bisa berubah nilainya? Hasilnya bagaimana? Hasil koreksi radiometriknya? Citra LSD saya hasilkan Kalian hasilkan sama. Oh, berarti masalahnya bukan di DOS-nya, tapi pada saat proses kalibrasi pengubahan brightness temperatur ke surface temperaturnya mungkin. Jadi kalau yang mau ke LST, sepertinya tidak perlu untuk menggunakan DOS. Karena DOS itu berpengaruh ke band-band yang panjang gelombangnya lebih pendek, biru sama hijau. Jadi dia tidak ada pengaruh dari DOS-nya. Karena kalau LST kita pakainya band 11 sama 12 atau salah satunya. Mungkin itu kenapa tidak ada perbedaan. Iya, tidak usah dilakukan koreksi DOS, tapi yang dilakukan mengubah nilai dari digital pixel itu ke brightness temperatur, dari brightness temperatur terus kemudian diubah ke LST yang satuannya derajat atau satuan suhu tertentu. Nah, untuk yang tadi kan banyak saya jelaskan tentang ini ya, tentang visible dan near-nya. Nah, kalau untuk yang thermal dia juga harus dikoreksi berupa digital number ke nilai surface temperature. Nah, bisa dibaca di dokumen lensa 8. Biasanya dia menjelaskan bagaimana cara mengubah lensa 8 dari nilai digital number ke temperatur. Mungkin seperti itu. Oke, bagaimana penanya? Bagaimana Kak Hanifah? Kalau koreksi lain ada apa lagi Kak? Untuk yang LST atau yang bukan? Yang LST tidak ada. Kalau di sebentar, saya bukakan quantum gist-nya. Nah ini, kalau di terlihat, maaf, servernya terlihat serta. Iya Kak, kelihatan. Yang semi otomatiknya kelihatan ya? Ya, Nah, Kak. jadi kalau di Ya, ini, nah koreksi radiometri yang dimaksud cukup ini saja. Jadi mengubah brightness temperatur in Celsius. Jadi nanti data citra yang mengandung nilai brightness temperatur itu sudah benar-benar ke Celsiusnya. Jadi seperti itu. Kalau secara sederhananya. Bagaimana Kak Hanifah Hamdah? Saya kembalikan ke penanya Kak Hanifah Hamdah.
Mungkin sudah jelas. Baik, mungkin sudah jelas dari Kak Hanifah Hamdah. Baiklah, karena sesi tanya jawab telah berakhir, maka berakhir pula rangkaian acara kita hari ini. Kembali mengingatkan, rangkaian acara selanjutnya akan diadakan besok dengan waktu yang sama. Terima kasih kepada Bapak Pemateri atas kesempatan dan ilmunya. Terima kasih yang telah menyempatkan hadir, serta kakak-kakak dan teman-teman pengurus yang telah menyukseskan rangkaian acara hari ini. Untuk seluruh peserta wajib mengisi form absensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Oh, ada dari Kak Hanifah, Kak. Bagaimana dari? Mungkin bisa dijawab dulu. Aduh, apa tadi pertanyaannya? Kalau dikikis bisa diubah ke dos dan reflectance atau nilainya cuma dos saja. Nah, nanti ini saya jelaskan besok saja sekalian. Kalau masih ikut, karena nanti kita akan coba praktikkan mengubah dosnya. Oke? Oke. Kemudian silakan kalau peserta ada yang ingin menghubungi, bisa akses kontak email atrabdraman@mail8go.id atau kontak WhatsApp 0852416329 atau besok juga nanti kita sharing lagi kuantum JS-nya kalau sudah diinstal. Oke, mungkin itu saja saya kembalikan. Ya, silakan moderator. Mohon maaf, Kak. Jaringannya tadi terputus. Oh iya. Baiklah. Mungkin ditutup MIDI. Untuk seluruh peserta wajib mengisi form absensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Kemudian dipersilakan kepada seluruh peserta mengaktifkan videonya untuk foto bersama. Ya, makasih. Baiklah. Saya Nurfadila selaku moderator meminta maaf apabila ada tutur kata yang salah, dan kami juga minta maaf apabila rangkaian acara hari ini banyak kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.